Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu sekalian ke rumah. Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah memantau aplikasi Raisa Radio nih, sudah mengklik apps-nya untuk pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengakses website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom juga selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini kita jumpa lagi Sobat Sehat dengan saya Galuh dan kita berjumpa di program kami yaitu Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Selasa pagi ini tanggal 5 Juli 2022, semoga keadaan Anda sehat semua ya Sobat Sehat. Pagi hari ini kita mengawali pagi nih, mungkin Anda Sobat Sehat punya cara sendiri-sendiri untuk mengawali pagi biar lebih semangat untuk kita mulai beraktivitas di pagi sampai nanti sore. Nah, kalau Anda nih Sobat Sehat gimana nih cara menikmati pagi versi Anda? Nggak ada boleh bagikan nanti ya di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Barangkali Anda Sobat Sehat yang ada yang memulai paginya dengan musik nih. Karena musik ini bisa memboost semangat kita nih biar kita bisa semangat di pagi hari ini. Dan tadi juga sudah kami putarkan musik-musik untuk mengawali pagi Anda. Barangkali Anda yang pagi hari ini di jalan, hati-hati di jalan, atau masih di rumah, masih menyimak Raisa Radio. Dan pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kami dan juga moderator kami. Kita akan membahas tentang topik menarik nih Sobat Sehat, yaitu bagaimana bahaya cacing parasit usus bagi tubuh. Nah, kita akan bicara soal cacing parasit usus nih. Kita akan berbincang dengan narasumber kami yang telah kami hadirkan untuk Anda. Ada Dr. Trijoko Hardianto, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, Magister Kesehatan dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Dan Dr. Trijoko akan bersama dengan Ibu Rizkyani A. Kusumasari, Sarjana Sains, Master of Science dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Baik, kami persilakan untuk Anda, Sobat Sehat, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Dan sekali lagi, untuk Sobat Sehat yang berada di rumah atau mendengarkan lewat radio streaming, Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom, Anda boleh langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat saja. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Ibu Rizkyani, silakan Ibu. Terima kasih, selamat pagi Sobat Sehat semua. Terima kasih Mbak Galuh sudah membuka acara Bincang-Bincang Radio Indonesia Sehat atau Raisa pada hari Selasa yang cerah ini. Nah, dari Selasa yang cerah ini kita juga butuh pencerahan nih mengenai bagaimana penyakit cacing usus atau yang biasa kita kenal secara luas sebagai penyakit kecacingan. Nah, kita akan mengupas habis nih apa penyakit kecacingan itu, bagaimana bisa membahayakan tubuh manusia, lalu apakah kita sudah cukup waspada untuk menghindari penyakit kecacingan ini yang sebenarnya ada dan mengintai di sekitar kita semua. Nah, apalagi kita juga tidak sadar kadang ya, bahkan tidak mengetahui mengenai infeksi karena cacing ini. Nah, sebagai informasi awal, Sobat Sehat, penyakit kecacingan ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit dan dapat menyerang manusia. Nah, penyakit ini merupakan golongan penyakit tropis terabaikan atau secara global biasa disebut dengan neglected tropical diseases. Nah, data terbaru di tahun 2022 nih, Sobat Sehat, yang terbaru tercatat lebih dari 1,5 miliar dari populasi manusia ini sebenarnya terinfeksi secara global menurut WHO. Dan walaupun sebenarnya sudah menurun jumlah populasinya sejak 1 dekade yang lalu, tetapi jumlah ini memang masih cukup besar dan menyebabkan morbiditas yang cukup tinggi juga.
Nah, kenapa sih walau morbiditasnya tinggi, tapi penyakit ini kok bisa terabaikan ya? Nah, karena penyakit ini memang jarang sekali berakibat fatal hingga berujung kepada kematian. Penyakit kecacingan ini juga seringkali bersifat kronis dan bahayanya bisa mempengaruhi asupan makanan, sistem pencernaan, kemudian bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, ini bisa menjadi kekhawatiran kita bersama. Penyakit kecacingan ini juga banyak diderita oleh penduduk-penduduk di negara tropis, khususnya juga di Indonesia, di negara kita. Beberapa daerah tropis di Indonesia ini juga bahkan sudah menjadi daerah endemik untuk penyakit infeksi ini. Nah, untuk membahas itu semua tadi secara detail, senang sekali pagi ini sudah ada narasumber yang berpengalaman di bidang percacingan parasit nih, atau bahasa kerennya tuh bidang ilmu helmintologi. Ada Dr. Trijoko Hadianto, Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Magister Kesehatan. Beliau adalah staf dosen Departemen Parasitologi. Selamat pagi, Dr. Trijoko. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, baik dok, ini kita butuh informasi ini mendetail ya. Ini untuk sobat sehat nih mungkin baru tahu apa itu kecacingan atau bahkan mungkin sudah tahu tapi tidak mengetahui detail mengenai penyakit kecacingan yang banyak menginfeksi ini khususnya populasi manusia bahkan di Indonesia sendiri. Mungkin saya ada satu pertanyaan pembuka nih dok. Jadi sebenarnya apakah si cacing ini benar-benar atau memang benar bisa berbahaya bagi manusia? Bagaimana dok? Begini, berbahayanya yang dikatakan berbahaya itu adalah dia cacingnya maksudnya. Cacing itu ikut makan makanan yang sudah kita cerna di dalam perut. Jadi dia itu ikut makan. Jadi dia ikut menghabiskan. Nah, kalau itu sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau itu banyak, maka orangnya rebutan bahasa Jawanya ya. Jadi berebut antara cacing dengan kita sendiri yang harusnya kita dapat cukup makanan, kemudian dia ambil, dia rebut, dan kemudian akhirnya orangnya tidak terasa kurus dan malnutrisi, dan kemudian kalau terkena penyakit lain itu lebih mudah karena malnutrisi orangnya. Begitu jadi lebih rentan begitu ya. Iya. Begitu ya dok. Berarti berbahayanya itu karena tadi itu ikut makan. Jadi kita harusnya porsi satu orang tuh tapi dibagi dengan cacing parasit ini ya dok ya. Dan itu bisa jadi rentan. Baik. Nah, apakah cacing yang kita lihat di tanah dok? Mungkin kalau adik-adik atau sobat sehat lainnya itu kan ada kelihatan banyak cacing yang besar-besar tuh. Apa sama itu jenis cacingnya dengan yang membahayakan manusia dok yang di tubuh kita mungkin kalau terinfeksi? Berbeda. Jadi kalau cacing yang ada di tubuh manusia kita sebut cacing parasit itu berbeda sekali dengan yang ada di tanah, yang cacing tanah biasanya dilihat yang kemudian dipakai umpan untuk mancing itu beda. Jadi memang cacing yang dimaksud walaupun mungkin kalau secara bentuk hampir sama, tidak sama persis, tapi besarnya juga ada yang sebesar itu. Jadi macam-macam sebetulnya cacing parasit itu. Yang saya maksud besarnya hampir sama dengan yang cacing tanah itu adalah Ascaris kalau bahasa kedokterannya. Kalau bahasa umumnya adalah cacing gelang. Itu memang hampir sama besarnya. Nah, cacing gelang kemudian sebetulnya ada macam-macam di dalam perut manusia itu yang bisa menginfeksi ke manusia. Selain yang cacing gelang itu ada cacing cambuk, ada cacing tambang, dulu kita sebut cacing tambang, sekarang kita sebut cacing kait. Kemudian ada lagi cacing kremi. Ya, jadi bermacam-macam sebetulnya yang bisa membahayakan manusia karena itu tadi berebut nutrisi di dalam perut manusia. Saya bilang perut itu berpikirnya adalah di dalam usus pasti. Baik. Jadi itu berbeda spesies begitu ya dok ya dengan yang kita lihat di tanah gitu misalnya yang besar-besar itu dengan yang bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi yang agak mirip tadi itu cacing gelang gitu ya dok ya. Kalau mungkin bahasa atau penyakitnya askariasis ya dok ya biasanya. Nah askariasis kalau kita sebut yang tadi cacing gelang yang besar itu memang kita sebut juga askariasis atau penyakit askaris.
Baik-baik. Nah, jadi sebenarnya cacing parasit itu apa, Dok? Cacing parasit, jadi cacing-cacing yang ada di dalam tubuh manusia atau tepatnya di dalam saluran pencernaan dan yang kemudian ikut makan atau dia menjadi parasit. Makanya kita sebut parasit itu karena dia sebetulnya ikut makan. Tapi memang kenapa kemudian itu disepelekan oleh yang terkena, ya. Jadi pasien yang terkena itu merasa enggak apa-apalah karena memang ya enggak terasa. Kalau parasit itu mengambil makan sedikit-sedikit itu dianggap tidak apa-apa. Tapi sebetulnya tidak terasa juga orangnya jadi malnutrisi dan kalau zaman dahulu itu kelihatan. Jadi yang malnutrisi biasanya anaknya jadi kurus dan kemudian rambutnya juga mudah dicabut. Nah, gampang dicabut dan kemudian warnanya juga kalau dulu kita bilang rambut jagung gitu ya, tapi sekarang malah rambut jagung itu jadi tren. Sebetulnya rambut jagung yang dimaksud yang zaman dahulu itu karena rambut yang pertumbuhannya jelek karena malnutrisi. Nah, malnutrisinya gara-gara cacing. Jadi sebetulnya berbahayanya itu membuat seseorang, apalagi anak-anak, itu pertumbuhannya jadi terhambat. Terhambatnya misalnya karena kurang gizi, maka kepinterannya juga mungkin tidak maksimal seperti itu. Ya, jadi sebetulnya, nah ini karena tidak terlalu bahasanya tidak mematikan atau fatal, maka orang-orang menyepelekan. Ya, jadi ini yang tadi Bu Risha menyebutkan neglected atau diabaikan atau disepelekan itu karena itu sebetulnya. Baik, jadinya memang kronis dan itu tadi ya Dok, mungkin terkadang kita tidak sadar ternyata mungkin terinfeksi begitu ya, apalagi tadi udah mengambil porsi makan kita tadi. Nah, tadi di awal dokter bilang ada beberapa jenis, sebenarnya banyak jenisnya walaupun berbeda dengan cacing tanah yang biasa kita lihat, tapi ada beberapa jenis. Itu bisa dijelaskan Dok mungkin sedikit jenisnya apa saja itu, spesiesnya, kemudian seperti apa bentuknya. Jadi jenis yang pertama yang tadi kita sebut-sebut Ascaris itu, Ascaris lumbricoides itu adalah cacing gelang. Ini cacing yang kalau kita lihat paling besar untuk yang ada di dalam saluran pencernaan. Jadi memang tampak sekali. Jadi kalau zaman dahulu malah, maaf saya cerita, itu malah bisa keluar berbarengan dengan feses pada waktu BAB. Ya, jadi itu kalau terlalu banyak memang sampai bisa seperti itu. Dan kalau sekarang mungkin jarang ya, karena memang tadi banyak obat-obatan yang kemudian dibagikan oleh puskesmas sebagai program kesehatan dari pemerintah ya. Nah, ada lagi yang kecil itu cacing cambuk. Cacing cambuk ini memang bentuknya kalau kita amati di bawah mikroskop itu bentuknya memang seperti cambuk itu, dan ini bisa karena kepalanya itu ada di ujung cambuk itu, dan kemudian dia bisa masuk menembus dinding usus dan kemudian mengambil sari-sari makanan yang sudah ada di dalam darah. Ini bahayanya begitu. Dan dia seperti kepalanya kan bersembunyi di dalam jaringan, sehingga pada waktu diobati dengan obat massal yang tadi kita sebutkan dari puskesmas, itu dia masih bertahan. Biasanya begitu. Ya, ini yang agak bandel itu memang yang satu ini cacing cambuk atau kita sebut Trichuris trichiura bahasa medisnya. Kemudian ada lagi yang cacing tambang.
cacing tambang atau cacing kait ini ada dua macam, dua spesies yang sering menginfeksi manusia, yakni Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Ini yang juga akan menyebabkan dia itu melukai dinding usus. Dia melukai dinding usus dan kemudian akhirnya dinding usus yang luka itu mengeluarkan darah dan dia juga mengisap darah itu. Ya, jadi karena makanannya langsung dari darah dan kemudian akhirnya orang yang terkena itu tidak terasa juga bukan hanya kehilangan makanan saja tapi juga kehilangan darah. Kita sebut apa? Anemia. Yeah. Ya, ini orangnya jadi pucet. Ya, jadi akhirnya yang ini memang betul-betul berbahaya karena apalagi kalau terkena anak-anak. Anak-anak itu pucet, kurus, kemudian tidak bisa bahasanya karena dia malnutrisi nggak bisa mikir. Jadi jadi akhirnya bisa bodoh. Ya ini pembodohannya yang tidak terasa karena malnutrisi, karena diambil atau berbagi dengan cacing. Itu yang cacing tambang atau cacing kait. Ada lagi yang diam-diam juga mengganggu adalah cacing kremi. Ya, cacing kremi ini kita sebut dalam bahasa kedokterannya adalah Enterobius vermicularis. Ini juga berbahaya. Ini mengganggu sekali untuk anak-anak dan juga dewasa karena dia itu bertelurnya setiap kali mau bertelur itu harus keluar dulu ke perianal atau di lubang pembuangan. Ya, jadi di sekitar itu sehingga akan terasa gatal dan ini mengganggu tidur kalau pada waktu malam misalnya karena gatal di anus dan ini yang akan menyebabkan gangguan istirahat dari seseorang dan ini juga menyebabkan lemahnya pertahanan tubuh karena kurang istirahat. Demikian. Baik dok. Baik tadi ternyata cukup banyak ya tadi kalau saya catat ada 5 begitu ya dok yang tadi dokter mention ada cacing gelang, kemudian ada cacing cambuk, lalu ada cacing kait atau cacing tambang ada 2 dan ada satu lagi cacing kremi. Nah ini bagaimana sih dok cara masuknya nih cacing-cacing ini ke dalam tubuh ini seperti apa? Apakah sama semua ataukah berbeda-beda nih dok tiap spesiesnya tadi? Berbeda-beda. Jadi begini. Kalau untuk yang cacing 2 di depan tadi, yang Ascaris dan Trichuris atau cacing gelang dan cacing cambuk tadi, itu memang bisa tertular via tanah, ya, soil transmitted helminth ini, tapi berbeda dengan yang tadi juga melewati tanah juga ada cacing tambang itu juga melalui tanah tapi berbeda modus dari penularannya. Yang 2 ini yang saya ingin jelaskan adalah cacing gilik atau cacing Ascaris dan yang Trichuris, cacing cambuk dan cacing gilik itu kalau makanan kita terkontaminasi. Kenapa bisa terkontaminasi? Karena kadang-kadang makanan kita itu yang dari perkebunan sayur mayur itu ada yang dipupuk dengan pupuk yang dari kotoran. Nah, itu yang akan menyebabkan terkontaminasinya sayuran-sayuran itu, apalagi kalau sayuran yang kita beli itu tidak kita cuci dengan secara baik, bersih, maka bisa menular pada waktu kita makan tidak terasa
telur yang kecil sekali, yang kecilnya mikroskopis ya. Jadi kalau kita bisa melihat harus pakai mikroskop, jadi kecil sekali, itu tidak terasa termakan. Apalagi kalau sayuran itu tidak kita masak, ya sudah nggak dicuci bersih, tidak kita masak, kan biasa ya karedok, terus apalagi yang dimakan secara mentah itu bisa saja menyebabkan kita tertular. Ya ini yang modus dari cacing yang dua tadi. Kemudian yang Necator americanus dan Ankylostoma atau cacing tambang, dua-duanya kita sebut cacing tambang. Ini berbeda, masuknya dari tanah karena dia kemudian membesar setelah telur menetas itu kemudian bentuknya cacing. Kita sebut larva cacing. Nah itu kalau ada yang lewat di tanah yang ada larva ini, maka dia akan menusuk kulit ya. Kalau apalagi yang tidak pakai alas kaki, sandal atau sepatu, maka bisa langsung ditembus kulit kita, masuk langsung ke peredaran darah dan akhirnya nanti melalui peredaran darah akhirnya itu masuk juga ke usus kita. Ya, jadi itu yang cacing tambang. Memang yang banyak ini karena di pertambangan itu banyak pekerja-pekerja yang tidak memakai sepatu. Kalau sekarang banyak pertambangan yang pasti mengharuskan pakai sepatu. Kalau dulu tidak. Nah ini banyak penularan. Kenapa banyak penularan di pertambangan? Bayangkan bahwa pertambangan itu ada di bawah tanah, ya. Jadi mereka kalau mau BAB itu tidak mungkin naik dulu ke atas. Dia biasanya BAB-nya juga di bawah itu juga di sekitar tambang atau di bawah tanah itu. Dan kemudian akhirnya si cacing-cacing atau larva ini bisa menginfeksi pekerja-pekerja tambang itu. Nah, makanya disebut cacing tambang itu karena di pertambangan biasanya. Tapi ya kita sekarang menyebutnya cacing kait karena bentuknya itu seperti kait. Ya, jadi sebetulnya itu yang nama dinamai seperti itu tuh karena ada sejarahnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang tadi kita sebut cacing kremi. Kalau cacing kremi ini kalau digaruk-garuk karena gatelnya di anus itu, maka telur-telur yang tadi ditaruh di sekitar anus itu tadi rontok ke mana? Ke spray dan sebagainya ya. Dan akhirnya ini akan terhirup oleh mungkin ibunya, adiknya, kakaknya yang ada di sekitar situ dan kemudian tertular lagi ke orang-orang di sekitar. Itu yang terjadi kalau untuk penularannya demikian, Bu Risa. Oh iya, baik Dok, menarik ya tadi apalagi ada makanya cacing tambang itu ternyata karena ada sejarahnya tadi bahwa ditemukan di daerah pertambangan gitu ya Dok. Tapi setelah melihat morfologinya juga disebut dengan cacing kait. Baik, berarti memang berbeda-beda ya Dok ya setiap cara penularannya dari setiap spesies itu berbeda. Makanya tidak bisa disamakan begitu saja karena masing-masing punya modus penularan yang berbeda. Yang berbeda, baik. Nah Dok, ini saya ada dapat pertanyaan nih dari WhatsApp ya. Nah ini saya bacakan ya Dok ya, izin. Selamat pagi Dok, saya Agung ingin bertanya. Tadi dokter menyebutkan ada ciri-ciri orang yang cacingan. Nah salah satunya adalah rambutnya itu mudah dicabut. Selain itu apa saja nih Dok? Karena kebetulan keponakan saya kurus sekali sudah minum obat cacing juga, tapi saya khawatir. Matur nuwun Dok, sehat selalu. Dari Bapak Agung Iswandi. Silakan Dok, mungkin bisa dijawab gejala kecacingan. Ya, jadi gejala kecacingan itu sebetulnya kalau untuk anak-anak itu lebih kelihatan karena biasanya kemudian badan kurus, kemudian bahkan akhirnya juga karena lemah kemudian malah
makan juga kurang, jadi kemudian sakit kepala mungkin ya, sering kalau bahasa Jawanya brak-bruk itu artinya seringkali merasa lemah, kemudian selalu tiduran dan sebagainya. Kemudian itu tadi yang rambut mudah dicabut, itu memang iya. Dan kalau ini tergantung lagi jenis tadi ya, jenis cacing. Kalau cacing tambang itu biasanya pucet ya, anaknya itu kemudian pucet karena memang tambahan lagi anemia ya, biasanya demikian yang terjadi. Kalau toh sudah diobati, nah ini lihat-lihat ya, kalau sudah diobati dan masih saja, itu biasanya mungkin yang saya ceritakan tadi, yang nancep di di dinding usus tadi, jadi dia tidak terkena obat yang biasanya diberikan oleh puskesmas itu, yang biasanya adalah mebendazol dan pirantel pamuat, itu biasanya tidak kena. Dia harus diobati khusus dengan albendazol. Ya, jadi yang diserap darah dan kemudian diedarkan melalui darah, sehingga pada waktu darah diisap oleh itu, kemudian obat juga terisap oleh cacing cambuk ya. Biasanya yang akan banyak bertahan itu yang cacing cambuk itu. Cacing cambuk ya, Dok. Ya. Baik, Dok. Nah, ini menarik sekali nih bincang-bincang kita kali ini ya, tapi mungkin kita rehat sejenak ya, Dokter. Dijawab, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Sementara silakan Mbak Galuh. Baik, mohon izin Dr. Trijoko dan juga Bu Risya, luar biasa sekali pembahasannya ya Sobat Sehat, seru banget. Ternyata memang cacing ini sangat-sangat berbahaya. Kita jadi dari tadi jadi mengevaluasi nih, dari kemarin kita melakukan apa, kira-kira cacingnya ada di mana gitu ya. Dan mohon izin Dr. Trijoko dan juga Bu Risya, kita jeda sejenak. Untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, Anda belum ketinggalan, Anda masih di bincang-bincang santai di tengah topik bahaya cacing parasit usus bagi tubuh. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi setelah lagu yang akan lewat. Mari kita nikmati bersama sembari mungkin Anda sarapan atau mungkin ngopi-ngopi, ngeteh, itu boleh banget. Satu lagu akan hadir dengan hi-fi tersenyum untuk siapa. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang, terkadang kembali tenang. Oh, sudahlah, hati ini berserah pada gadis yang cerah. Mereka tersenyum entah untuk siapa, menebak-nebak siapa dalangnya.
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, awal bulan biasanya disibukkan dengan kegiatan yang bernama berbelanja. Nah, Sobat Sehat biasa berbelanja di mana nih? Tenang Sobat Sehat, tidak usah mikir sampai jauh, karena Sobat Sehat bisa berbelanja di Koperasi Mahasiswa UGM atau yang sering disebut dengan Kopma UGM. Kopma UGM didirikan pada tahun 1982 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa sendiri Sobat Sehat. Terdapat 3 divisi Kopma UGM, yaitu swalayan, konveksi, dan sablonase serta warpar postal. Sobat Sehat dapat menemukan berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi, alat mencuci, alat tulis, makanan dan minuman, aksesoris, serta kebutuhan lainnya tersedia lengkap di Kopma UGM. Selain menjual kebutuhan sehari-hari, Kopma juga menjual berbagai macam merchandise seperti jaket, kaos, gantungan kunci, topi, jam, stiker, dan masih banyak lainnya. Nah, bagi Sobat Sehat yang ingin berbelanja di Kopma UGM, Sobat Sehat bisa datang ke lokasinya, yaitu di kios nomor 1 UGM, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Lokasi tersebut dekat dengan Jalan Agro Sobat Sehat. Kopma buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam. Mau berbelanja? Ke Kopma UGM saja. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, mendekatkan kamu ke rumah Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama dengan Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Selamat pagi untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, baik di radio maupun di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Sobat Sehat, tadi kita sudah banyak bahas ya tentang bagaimana bahaya cacing parasit usus bagi tubuh, dan kami persilakan untuk Anda Sobat Sehat ini, mungkin untuk Anda sudah mulai banyak yang penasaran nih Sobat Sehat tentang pengen bertanya juga. Nah, kami mempersilakan Anda Sobat Sehat untuk bisa bertanya langsung, boleh raise hand atau mungkin dituliskan di kolom chat, dan untuk Sobat Sehat yang di radio, Anda boleh mengirimkan WhatsApp-nya di 0858 8065 5970. Baik, mari kita simak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Bu Risha, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Tadi sudah rehat ya, sudah mendengarkan lagu-lagu enak ini dari Raisa Radio. Baik, Dokter Trijoko, ini kembali lagi ya Dok, ternyata sudah ada 2 pertanyaan nih Dok di chat Zoom. Ini saya izin bacakan. Selamat pagi Dokter. Izin bertanya ya Dok, saya penasaran dengan adanya metode diet dengan menelan cacing agar dapat menurunkan berat badan itu bagaimana ya Dok? Matur nuwun. Ini pertanyaan dari Mbak Siska Putri Anggraini. Gimana ya Dok? Menelan cacing. Silakan Dok. Ya Mbak Siska. Jadi itu mungkin dari metode pengobatan alternatif ya. Jadi bukan dari kedokteran. Kami justru khawatir dengan cara pengobatan itu. Mungkin yang dimaksud, yang ditelan itu adalah ininya ya, yang penting proteinnya mungkin begitu ya. Kalau cacing itu kotor dan itu ada, tapi kelihatannya yang ditelan itu cacing tanah ya, bukan cacing yang ini tadi yang kita bicarakan, cacing tanah. Ya, ya mudah-mudahan bisa sembuh penyakitnya. Tapi kalau kami di kedokteran tidak memakai metode tersebut, apalagi kalau cacing itu kotor gitu. Jadi itu akan lebih berbahaya lagi. Apalagi ada telur cacing yang tadi kita maksud, cacing usus. Karena cacing tanah itu
juga tidak akan bisa hidup di dalam usus manusia juga, karena memang berbeda habitatnya ya. Jadi ini juga harus diketahui. Tapi kalau ternyata juga ada telur cacing ususnya, ya dia akan bisa berkembang. Ya, saya kira demikian. Baik, jadi agak riskan begitu ya dok ya, dan mungkin bisa menyebabkan penyakit tambahan infeksi sekunder lainnya gitu ya. Ya. Baik. Kalau menurut kami dari kedokteran, ya itu malah tidak disarankan. Tidak disarankan. Baik. Semoga menjawab Mbak Siska. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Lasdes, nih dosen di FKKMK UGM juga. Saya izin bacakan. Selamat pagi Dr. Trijoko dan Bu Rinsya. Dikatakan penyakit tropis yang terabaikan ini karena case fatality rate-nya rendah, tapi sebenarnya secara tidak langsung kecacingan ini juga sebagai penyebab hidden hunger atau kekurangan gizi mikro seperti anemia. Tentunya hal ini tidak bisa diabaikan lagi. Nah, bagaimana tips praktis untuk masyarakat supaya kita tidak terinfeksi cacing parasit nih? Mungkin banyaknya masuk melalui sistem pencernaan gitu. Apakah sebaiknya makan pakai sendok misalnya, ataukah mungkin kuku harus pendek, atau apabila apalagi anak kecil ini sedang fase oral begitu dok? Mungkin tips untuk anak kecil dan orang dewasa untuk terhindar dari penyakit ini, Dr. Trijoko. Ya, baik. Baik sekali ini pertanyaan Bu Lasdes. Jadi memang pengabaian atau menyepelekan itu karena mungkin itu tadi ya tidak terlalu mengganggu. Padahal kalau kita lihat mengganggu sekali, apalagi bagi manusia kecil yang sedang bertumbuh, anak-anak, ya itu perlu sekali nutrisi yang cukup itu. Kalau tidak akan membuat ya kalau kita bilang stunting dan sebagainya sekarang itu ya bisa jadi itu. Jadi, nah bagaimana untuk menghindari, termasuk cuci tangan dan sebagainya itu memang cara supaya tidak memberi infeksi pada manusia, apalagi kalau habis mainan tanah dan sebagainya, dan ternyata di tanah itu ada telur-telur cacing, yaitu bisa jadi akan menginfeksi ke manusia. Dan memang salah satunya adalah cuci tangan itu merupakan cara preventifnya. Kemudian apalagi Mbak Risa tadi selain cuci tangan, hanya saja memang perlu diketahui kan itu yang melalui mulut ya, karena ada lagi tadi yang seperti misalnya cacing kremi itu kan tidak ya ini tidak sengaja, biasanya habis garuk-garuk dan kemudian makan makanan, dan karena tidak cuci tangan ya memang bisa juga dihindari dengan cara tadi cuci tangan yang cacing kremi. Tapi yang cacing tambang, nah itu harus pakai alas kaki kalau keluar ke mana-mana. Jadi yang apalagi melalui tanah. Jadi yang disebut soil transmitted helminth itu tadi itu berbeda modus untuk masuknya ke manusia, ada yang lewat mulut, ada yang menembus kulit manusia, telapak kaki biasanya. Baik. Mode transmisinya berbeda per spesies begitu ya, Dok ya. Berbeda. Baik. Semoga untuk yang dewasa juga. Tapi yang paling mudah sebetulnya begini. Kita sendiri, kita mungkin tidak terasa ya. Mungkin juga kita ini terinfeksi. Karena makanan yang kita ini mungkin kalau di rumah sudah cukup bagus, tapi begitu kita ke jajan ke mana gitu ya, makanannya itu tadi enak-enak, pakai karedok dan sebagainya misalnya, tidak terasa masuk. Nah kita mungkin juga kelihatannya kita tenang-tenang gini, setelah kita periksa ternyata kita positif juga, bisa jadi. Nah maka paling mudah itu dibuat jadwal penjadwalan untuk setiap tahun sekali minimal itu diobati. Diobati. Ya, jadi
pengobatan yang mungkin sebagai ini aja biar membersihkan saja setiap tahun sekali gitu minum obat cacing itu mungkin juga bisa mengurangi kita terkena kecacingan. Baik, baik dok. Nah ini juga ada masuk beberapa Japri begitu ke saya, ada yang dari WA juga dari Bapak atau Ibu Kuswahyudiati, mohon maaf. Nah ini saya bacakan dok. Pagi dok, bagus sekali topik pagi hari ini. Izin bertanya, lalu cacing apa saja yang harus kita waspadai dan sering berada pada rutinitas sehari-hari? Dan baiknya gaya hidup seperti apa yang harus kita tegakkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Atau dok. Nah ini jadinya lifestyle apa dok yang harus kita pegang terus nih untuk biar kita terhindar dari infeksi cacingan ini? Ya, ini kalau kita bicara di sini radio Indonesia Sehat, maka sobat-sobat sehat kita harus tahu tentang bagaimana menghindari ini. Ya, jadi yang penting kita tahu dulu bagaimana siklus penularannya sehingga kita bisa menghindari. Ya, itu satu pengetahuan yang penting. Kemudian kalau kita kebiasaan yang harus kita lakukan adalah memasak makanan itu sebelumnya harus dicuci, ya sayuran dicuci dan kemudian dimasak secara baik matang. Itu yang cara menghindarinya. Kalau biasanya ini yang jadi jajan sebetulnya sulit nah, itu lifestyle ya, jajan. Kita juga harus tahu kemana kita harus jajan. Jadi lihat bagaimana cara penyajiannya, apakah yang itu pakai sarung tangan apa tidak, kan biasanya sekarang pakai sarung tangan plastik itu ya untuk biasanya kalau ngambil makanannya tidak pakai sarung tangan, waduh kita juga mikir itu tadi cuci tangan apa tidak itu orangnya. Jadi ini mungkin memang nyaman, enak ya, tapi ya kita harus lihat di dalam indikatornya, dia tahu tentang kesehatan apa tidak, kan kita bisa lihat dia misalnya orangnya pakai masker apa tidak, kemudian dia waktu mengambil makanan itu pakai alat apa tidak, ya sarung tangan maksudnya, sarung tangan yang biasa dan sekarang murah di ini kan banyak ya, yang plastik itu, dan kemudian itu juga langsung dibuang nggak apa-apa karena memang murah. Tapi kita melihat dalam keseharian mereka yang jualan itu, kita bisa lihat wah ini layak untuk dibeli apa tidak, itu kita juga harus mikir gitu. Jadi jangan cuma lifestyle, wah ini kita beli, kita ini, ya lebih baik sebetulnya memasak sendiri sebetulnya. Jadi itu ya dok ya, tadi lifestyle yang perlu dijaga nih untuk kita agar terhindar gitu ya dengan infeksi kecacingan ini. Baik, di sini juga sudah ada dok pertanyaan dari Sobat Sehat Muhammad Yuda Pratama ya. Nah ini selamat pagi, sehubungan dengan adanya kaitan infeksi STH dengan anemia, saya ingin bertanya dok, saya ada membaca beberapa artikel dan jurnal bahwa seseorang yang sedang menderita infeksi STH ini dapat berpengaruh terhadap indeks eritrosit. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang mendasari pengaruh infeksi terhadap indeks eritrosit dan bagaimana alur infeksi yang menyebabkan pengaruh tersebut? Wah, ini sepertinya yang sering baca-baca jurnal tentang STH nih dok, tentang parasit. Gimana dok? Pengaruhnya dok? Ya, jadi yang langsung tadi ya, yang bisa menyebabkan eritrosit itu berkurang itu ya memang yang cacing kait atau cacing tambang tadi. Tapi kalau yang cacing gilik dan cacing cambuk itu biasanya mengurangi makanannya atau nutrisinya,
ya pada akhirnya juga bisa menyebabkan eritrosit itu juga berkurang juga sih sebetulnya. Ya jadi tidak langsung kalau yang apa namanya yang ini, yang langsung itu cacing tambang dia akan menurunkan sekali karena memang mungkin terjadi di dalam saluran pencernaan itu perdarahan. Ya jadi karena dia agak acak gitu sudah ngambil di sini pindah melukai lagi dan seperti itu kira-kira yang ada di dalam usus manusia yang terinfeksi. Nah, kita berupaya untuk tidak terinfeksi ya. Karena kalau sudah terinfeksi kita nggak terasa sebetulnya, nggak terasa. Ya tahu-tahu itu tadi berkurang, kita juga mudah lelah, mudah sakit kepala, lemah badannya itu nggak terasa. Terima kasih dok, semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian ada lagi dok yang dari chat Zoom juga, ini dari Sobat Sehat Imran Furdan menanyakan, selamat pagi dok, izin bertanya, untuk infeksi kecacingan ini apakah identifikasinya cukup lewat pemeriksaan laboratorium, lewat feses, atau ada metode lainnya dok? Nah ini udah mulai, gimana cara diagnosisnya dok? Silakan. Diagnosis untuk kami di laboratorium itu memang dari feses. Jadi kita lihat feses dan melihat langsung ada telur cacingnya. Karena kalau cacingnya kita biasanya tidak bisa lihat di feses. Tapi jejaknya cacing yang ada di perut itu adalah telur cacingnya bersama feses, via feses, dan kita melihatnya dari feses. Demikian yang tapi satu yang nggak bisa langsung via feses itu biasanya adalah yang cacing kremi, karena kita harus memeriksa dengan cara memeriksa yang berbeda, yakni pagi-pagi yang kita pasien yang kita curigai itu kemudian nuwun sewu langsung anusnya itu kita periksa dengan selotip. Selotip itu dibalik dan kemudian ditempelkan di sekitar anusnya, dan kemudian selotip itu langsung kita lihat di bawah mikroskop apakah ada atau banyak telur kreminya, cacing kreminya. Demikian. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi dengan sobat sehat yang lain. Nah ini masih menunggu mungkin kalau ada pertanyaan lain, tetapi saya mungkin mau ini ya dok ya, menarik nih, di mana-mana nih sekarang banyak beredar informasi-informasi yang diketahui oleh publik ya, oleh masyarakat awam, tapi mungkin belum semua terkonfirmasi kebenarannya dok. Nah ini sedikit banyak mungkin bisa mohon dibantu dijawab, ini mitos atau fakta gitu ya dok ya. Nah ini apakah cacingan ini bukan merupakan penyakit menular, mitos atau fakta dok? Penyakit menular. Ini betul penyakit menular. Jadi karena tadi dari satu orang ke orang lain, walaupun memang lewat tanah dan kemudian akhirnya lewat makanan dan termakan, itu penyakit menular. Ya, jadi yang apalagi ya kalau yang ini langsung yang cacing tambang dia langsung menusuk kulit kita yang tidak pakai alas kaki. Nah, ini juga dia dari orang satu ke orang lain dengan modus penularan yang berbeda. Baik. Jadi memang kecacingan ini penyakit menular begitu ya dok ya? Yang bukan penyakit menular itu adalah mitos. Kemudian yang berikutnya dok, cacingan ini bisa disebabkan oleh kuku yang panjang. Mitos atau fakta dok? Atau 50-50? Ya, kadang-kadang juga sebetulnya kalau kuku yang panjang dan mungkin dipelihara bersih itu ya enggak juga sih. Tapi kalau yang kuku panjang dan kemudian itu di mainan tanah dan tanahnya itu kebetulan juga ada telur cacingnya dan kemudian dia makan juga tidak pakai cuci tangan dan kemudian ya itu
bisa bisa bukan mitos, itu bisa Mitos bisa ya. jadi memang betulan seperti itu tertularnya. Baik. Ya, jadi ini Jadi itu ya kita memang harus tahu apa siklus penularan itu tadi. Jadi memang mungkin masyarakat, makanya ada siaran Raisa hari Raisa ini mungkin biar masyarakat juga perlu tahu ini adanya penularan cacing ini. Terima kasih Radio Indonesia Sehat. Semoga sobat-sobat kita jadi sehat semua. amin, amin. Nah, ini satu lagi, Dok. Yang ini sering banyak kita dengar nih. Makan kelapa parut ini dapat memicu kecacingan. Nah, ini mitos atau fakta, Dok? Kalau ini apa ya, mitos ini dihubung-hubungkan. Jadi gini, sebetulnya yang biasanya orang di pedesaan bilang begitu karena kalau banyak makan kelapa, parutan kelapa itu nanti kena kremi gitu ya, kreminen gitu ya bahasanya. Ya, memang kalau dilihat satu persatu si cacing usus yang tadi, yang cacing kremi itu atau kita bilang Enterobius vermicularis itu memang kecil-kecilnya seperti parutan kelapa itu. Ya memang bentuknya juga putih seperti itu dan kemudian ya mungkin ada yang garuk-garuk di sekitar anus dan kemudian dilihat loh kok seperti parutan kelapa. Ya itu tadi itu mitos ya. Jadi nggak ada hubungannya antara parutan kelapa dengan cacing kremi itu. Ya. Baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini Sobat Sehat yang bergabung di Bincang-Bincang Raisa kali ini, ternyata waktu sudah menunjukkan 1 jam ini kita berbincang dengan Dr. Trijoko. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran Sobat Sehat Raisa ini bisa terjawab, karena sudah mendapatkan informasi yang benar nih terkait cacing parasit usus pada manusia. Nah, sehingga Sobat Sehat ini bisa dapat lebih waspada lagi untuk mengurangi faktor risikonya agar kita tidak terinfeksi ya oleh cacing yang ada beberapa yang tak kasat mata ini. Nah, dari bahasan pada Bincang-Bincang Raisa pagi hari ini mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa penyakit kecacingan ini sebaiknya jangan diabaikan karena sebenarnya masih banyak yang ada di sekitar kita. Kita di sini harus tetap waspada dengan adanya penyakit ini, tapi tidak perlu takut dan tidak perlu panik menghadapinya. Tetap berperilaku hidup bersih sehat ya, Dok ya, serta menghindari faktor resiko-resiko yang tadi sudah Dr. Trijoko sampaikan juga agar kita terhindar dari bahaya cacing parasit usus ini. Semoga kita bisa selalu sehat. Amin. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih Dr. Trijoko sudah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih Mbak Galuh dan tim Radio Indonesia Sehat sudah memfasilitasi. Sampai berjumpa lagi Sobat Sehat. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Trijoko dan juga Bu Risha telah memberikan ilmunya bagi kita semua pagi hari ini. Matur sangat, Dok. Sehat selalu Dr. Trijoko dan juga Bu Risha. Ternyata itu tadi ya Sobat Sehat, kita sudah mengenal ternyata cacing ini banyak macamnya dan bisa dijumpai di mana saja. Nah, setelah ini mungkin Sobat Sehat jadi lebih berpikir lagi dan lebih hati-hati. Nah, ini yang suka jajan ya agak tertohok ya tadi ya. Jadi lebih hati-hati dalam kita jajan atau beli sesuatu dan lebih baik untuk memasak sendiri di rumah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Mari kita sama-sama menegakkan gaya hidup sehat ya, biar kita terhindar dari cacing yang masuk ke tubuh kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, untuk partisipasi Anda Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya tapi belum sempat terjawab. Semoga Anda masih mau lagi untuk bergabung di sesi bincang-bincang santai selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Terima kasih banyak, dan untuk Anda yang merasa ketinggalan dan pengen menyimak lagi, tenang saja, Anda masih bisa mendengarkan obrolan asik di pagi hari ini melalui Spotify kami di Radio Indonesia Sehat dalam bentuk podcast. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami untuk bisa mendapatkan informasi menarik seputar acara-acara Raisa Radio UGM di @raisa_radio_UGM. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala surya menghilang, bulan dan bintang kau bersemi lagi. Bagaikan pelita yang datang
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.